Shalom semua pembelajar Bible Study Session dengan Pastor Indi Gautama. Kita belajar bagaimana menjadi murid Kristus yang Alkitabiah. Nah, itu artinya emosinya sehat dan rohaninya terus berkembang, bertumbuh. Oke, saya sudah masuk di hari Kamis yang lalu. 7 tanda dari murid yang Alkitabiah dan sehat. Kita masuk ke poin kedua. Poin pertama Anda bisa dengarkan kembali di rekaman sebelumnya, ada di YouTube. Bahwa poin pertama adalah syaratnya kalau mau sehat. Be with Jesus before you do for Jesus. So saya mau sambut semua teman-teman yang sudah hadir. Ibu Triani dari Sorong. Terima kasih juga untuk teman-teman dari Jakarta. Ibu Ratna sudah hadir. Terima kasih juga untuk teman-teman yang ikut mau belajar dan melayani teman-teman yang hadir dari Palembang, dari Jambi, dari Bogor, dari Tangerang. Kita sambut juga di sini ada Jolly, ada Inge. Saya percaya Mbak Jolly sudah menikmati cutinya dan bisa tenang belajar mendengarkan jalan pikiran Tuhan melalui firman-Nya. Terima kasih untuk Catherine yang sudah sembuh, Isoman Freedom. Sudah belajar solitude and silence to be before she does. Terima kasih juga untuk Linda dari Labuan Bajo. Tapi kali ini dia lagi ada di Bali juga bersama kami semua. Ada Christine, ada Mary, ada teman-teman di sini, tim BTS yang luar biasa. Kami berdoa agar semua Anda diberkati dengan apa yang sangat memberkati saya. And I want everybody, melalui pelajaran ini saya jamin Anda akan berakar solid di dalam batu karang kita, Yesus Kristus yang adalah kasih itu. Akar kita adalah kasih. So, kita akan mulai pelajaran ini. Anda siapkan Alkitab, kertas untuk mencatat, karena ingat kertas nggak pernah lupa. Kitanya pelupa. Betul? Bahkan solitude silence pun lupa dan dinegosiasi. Tambah kebablasan sekalian. Tapi anyway, Allah kita panjang sabar. Dan ini Bible Study kan tiap kali dipencet isinya kan semua solitude silence. Jadi nggak bisa bilang lupa. Bahkan diingatkan kembali. So let's pray. Dan kita masuk dalam pelajaran 7 tanda-tanda dari pemuridan Alkitabiah yang sehat. Oke? Bapak kami bersatu hati untuk siang hari ini. Di Bali jam 12 WITA, tapi di seluruh Jawa Barat, di Pulau Jawa, di jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kami semua di weekend ini mau duduk tenang di kaki Tuhan. Dan mau mengerti sebetulnya waktu dipanggil Tuhan kita tuh ngalami apa sih. Kemudian setelah pengalaman pertama yang indah yang merubah haluan hidup kita, membuat keputusan yang drastis, transformasional. Tapi bagaimana dalam perjalanan berikutnya menuju destiny, yaitu menjadi serupa gambar dan rupa Kristus kembali seperti sebelum Adam jatuh dalam dosa. Roh Kudus tuntun kami, berikan pewahyuan, berikan pencerahan supaya kami melihat seperti Kau lihat. Buat diri kami pakai lensanya surga, bukan lensa duniawi. Supaya kami bisa menjadi serupa gambar rupa Kristus untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. So Anda siap dengan Alkitab dan catatan Anda? Oke. So kita belajar di sini tanda yang kedua. Kalau tanda pertama sudah be before you do for Jesus, itu mutlak. Karena Anda tidak bisa melakukan terus pekerjaan buat Tuhan tanpa ditopang oleh hadirat Allah dan Anda yang sedang di dalam hadirat Allah. Sebab it takes power, butuh kuasa Roh Kudus, urapan Roh Kudus untuk bisa melakukan kehendak Allah. Not just bare head knowledge. Gak cukup semata-mata hanya pengetahuan di kepala. It won't carry it. Gak tahan lama deh. Lama-lama bosan. And kita gak bisa bohong, no anointing. Gak ada urapan. Tetapi kalau kita berakar di dalam sumber urapan itu, sumber kasih Allah, sumber firman itu sendiri, pasti dia mengalir bekerja sama, jalan sama kita. It's about doing with Jesus, bukan doing for Jesus tanpa Yesusnya menyertai kita.
always Yesus mau terlibat pada waktu kita mentaati kehendak Dia. Yang kedua, kita belajar bahwa kita mau mengikuti Yesus yang disalibkan, bukan Yesus yang digambarkan oleh budaya negara barat. Oke, kita udah belajar bahwa budaya negara barat itu menggambarkan Yesus sebagai pribadi yang, kalau ikut Yesus enak, diberkati, sakit sembuh, miskin jadi kaya, kayak susah jadi gembira, yang lemah jadi kuat. Jadi saya mau Anda punya pola pikir yang jelas untuk bisa dari lemah berkata ku kuat di dalam Tuhan. Dari sakit ku disembuhkan. Dari mental depresi menjadi pikiran yang tertib, pikiran yang bisa ada tahan diri. Kayak itu 2 Timotius 1 ayat 7, kalau Anda pakai terjemahan BIMK atau bahasa Indonesia saat ini, Allah tidak memberikan pada kita roh ketakutan, tetapi memberikan pada kita kasih, kuasa kebangkitan, dan kuasa untuk tahan diri. Bukan sekadar supaya pikirannya tertib. Apa itu pikiran tertib? Coba gambarkan. Tetapi kalau pikiran yang ada penguasaan dirinya, itu buah rohnya. That's what the Bible says. Di dalam bahasa aslinya, di konkordansi King James juga diajarkan. Ya, a sound mind. Pikiran yang tenang. Pikiran yang sehat. Pikirannya penuh penguasaan diri. Tapi yang kerja itu Tuhan. Yang kasih itu Tuhan. Anda jangan coba-coba bikin seperti itu. Nanti Anda nggak tulen loh. Anda akan berjuang melawan kondisi sesungguhnya. Kondisi sesungguhnya kacau, parno, bingung, tertekan. Kepalanya pusing, migren, kepingin pukul-pukul kepala. Tempel koyo di pelipis. Dikasih minum Panadol, segala macam. Terus kalau Anda sampai seperti itu udah pasti Anda di luar jalurnya Tuhan. Apa sih jalurnya Tuhan? Jalanku bukan jalanmu. Rancanganku bukan rancanganmu. Setingginya langit dari bumi, demikian tingginya rancanganku. Alias udah nggak usah pakai coba-coba, pakai perencanaan sini. Aku coba, aku lawan, aku nggak mau marah, aku nggak mau depresi, aku nggak mau kepahitan, aku mau mengampuni. Tapi pas mau melangkah mengampuni orang nyakitin, wah kayak neraka bergumul loh. Kayak ada tekanan, kekuatannya melawan Anda untuk bisa mentaati Tuhan. You know why? Kenapa gagal terus? Karena Anda tidak berserah. Mestinya yang kerjakan itu Tuhan. Kitanya sejalan, kitanya berjalan sama Dia. Makanya do not do before you are being with Jesus. Yesus mau ikut terlibat di tengah peperanganmu. Yesus mau ikut terlibat di tengah semua yang Dia minta kita lakukan. Pada waktu kita memberi persepuluhan, waktu kita memberi buah sulung, waktu kita menabur, Yesus yang gerakin, dan nanti Dia yang juga yang sediain. Anda juga nggak akan, satu jemaat kami di BSD berkata, Apostle saya barusan mendadak dipanggil sama HRD, dan dia bilang bahwa saya naik gajinya 30%. Saya nggak mimpi loh, saya itu kepinginnya dipromosi. Namun Tuhan tidak izinkan saya dipromosi dulu. Tapi saya juga udah gak ada berharap apa-apa. Saya terima. Aku mesti lewati luka hati, kecewa. Dan aku mau hadapi itu dan curahkan kepada Tuhan. Aku mau meratap ke kaki Tuhan. Aku gak mau makan kepahitan itu, kekecewaan itu. Ya sudah, kita hormati otoritas, bos perusahaan. Kalau dia putuskan begitu, ya kita terima. Bukankah kita harus menerima dan hormati atasan kita? So, kita mau... dia mau melakukan Kolose 3:23 dalam segala hal, apa yang kukerjakan itu kukerjakan untuk Tuhan, bukan untuk aku. Dan ayat 24 berkata, kalau Anda bisa mentaati itu, maka kamu akan menerima upah dari Tuhan. By God, Dia lakukan itu dan dapat upah. Jadi pada waktu ketemu sama saya hari Selasa malam, dia berkata, HRD manggil saya dan saya mendapat kenaikan gaji 30%. Saya bilang, kamu harapkan gak itu? Kamu pernah impikan gak ada kenaikan atau promosi setelah pengalaman kecewa? Kamu dapat email dari teman kamu yang bukan bagian HRD, tapi ada bocoran sehingga kamu baca keputusan atasan kamu untuk tidak dapat promosi kedudukan di musim ini. Saya proses aja sakit hatinya, kecewanya, saya bawa ke Tuhan, saya meratap. Tapi saya udah lupain dan saya terima dan bersyukur aja.
Jadi pada waktu tadi dipanggil HRD, ada kenaikan 30%. Wow, itu saya juga nggak pernah mimpi, tapi saya butuh itu. Untuk pendidikan anak saya, sebagai single parent ya. Untuk pendidikan untuk anaknya, dan juga untuk membiayai kehidupan ibunya yang sudah lanjut usia. So dia sangat-sangat kagum, dia sangat-sangat bersyukur bahwa mentaati Tuhan dengan berhening dan berdiam dengan tenang, ternyata bikin Tuhan itu bekerja. So saya bilang, orang Solitude Challenge sebetulnya sedang ngapain? Memberi kesempatan kepada Tuhan, memberi space kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk Tuhan kerja atas permintaanmu. Untuk melakukan apa? Menyembuhkan luka batinmu dan membalut luka-lukamu. Mazmur 147 ayat 3. Kekecewaan melukai jiwa kita yang ringkih. Dari semua yang paling ringkih itu jiwa kita. Nah itu kelihatannya di emosi kita. Dan dampaknya di pikiran kita. Di kelakuan kita. Di keputusan-keputusan yang kita bikin. So saya mau Anda perhatikan baik-baik ya. Solitude Challenge itu membuat Tuhan itu bisa bekerja bebas di dalam hidup kita. Apa yang dia kepingin digenapi dalam hidup Anda. Aduh akhirnya dia dapat lowongan, dapat kesempatan, dapat ruangan. Aduh gue bisa kerja karena dia mau duduk diam di kakiku seperti Maria. Bukan seksi repot marah-marah seperti Marta. Kayak Maria bisa kerja apa yang Marta kerjain. Orang miskin kok di Betania itu. Pasti bisa melayani para pria-pria Yahudi karena itu budayanya orang Yahudi. Wanita itu second hand citizen. Ya, warga negara kelas 2 kerjanya hanya melayani. Kayak Kejadian 3 Dan perempuan kalau bersalin akan sakit sekali dan hidupnya hanya untuk birahi bagi suaminya. Melayani bagi suaminya. So, saya mau Anda hati-hati sekali dalam apapun yang kau sedang mau melakukan, namanya transformasi. Jangan Anda yang kerja, Anda bawa kondisi emosimu, kondisi emosi yang gak sehat, jiwa yang rapuh, bawa ke Tuhan. Nanti Tuhan dikasih waktu dengan Anda berdiam dan jadilah tenang. Allah hadir dan dia masuk ke area yang belum pernah Anda izinkan Yesus sentuh. Begitu dia sentuh, Anda yang ngalami anugerah, kasih karunia dan perubahan dari dalam kedalaman batin kita. Okay? Anda mesti ingat kesaksiannya Pak Herman, kakak saya. Kayak kesaksiannya Lili, kesaksiannya Sarah. Anda coba dengerin deh. Itu mereka tuh disentuh Tuhan di bagian kedalaman batin mereka. Nah, apa sih itu ikut Yesus yang disalibkan, bukan Yesus yang seperti digambarkan budaya orang-orang barat itu? Kita lihat ya. Kita baca dulu Roma 12 ayat 2. Dari bahasa Indonesia masa kini. Janganlah ikuti norma-norma dunia. Jadi kita disuruh tidak pakai norma dunia. Apa yang normal, umum, lazim bagi dunia. Seperti yang kita hidupin sebelum kita dipanggil, diundang lahir baru. Biarkanlah Allah membuat pribadimu menjadi baru. Siapa yang kerja? Allah apa Anda? Allah. Bagian kita ngapain? Ayat 1. Kita baca ya ayat 1 ya. Roma 12 ayat 1. 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Okay? Ini saya pakai translation TB. Sekarang kita kembali ke BEMK ya. Saudara-saudara, pakai tanda seru. Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu kurban hidup yang khusus untuk Allah. Yesus sudah jadi korban sempurna kan, anak domba Paskah. Sekarang tiap hari kita disuruh menjadi korban. Kurban yang hidup, yang khusus untuk Allah. Apa itu? Dan menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Nah, di BEMK terjemahan ini dikatakan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu. Di TB Translation, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Jadi di dalam tubuhmu ada dirimu. Kalau diri itu udah ngomong jiwa.
kejiwaanmu, apa yang kau pikir, kau rasa, kau mau. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi setiap kali Anda datang kepada Tuhan, terima undangan Yesus untuk berdiam, duduk di kaki Tuhan dan menantikan Tuhan dengan sabar. Anda sedang memberikan dirimu kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 Anda genapi. Yang kedua, kemudian lagi setelah Anda memberi diri kepada Tuhan, jangan lagi kamu jadi serupa dengan dunia. Jangan lagi kamu ikuti norma-norma dunia ini. Biarin Allah membuat kamu. Biarkan Allah membuat kamu. Suka gak tuh kalian tuh? Biarkan Allah membuat kamu. Membuat kamu berubah di pribadimu. Itu perilaku. Apa yang kau pikirkan demikianlah engkau. Jadi perilaku adalah produk daripada pikiranmu. Dan pikiran kita yang menentukan apakah kita berkelakuan, bertindak, berkeputusan seperti dunia apa enggak. Yang normal buat dunia, normal enggak buat kita. Tapi kalau Anda sudah lahir baru, pindah dari gelap ke terang, mestinya enggak normal. Nah yang kasih tahu tuh ketukan-ketukan di hati nurani kita adalah Roh Kudus. Oke? Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Dengan demikian, jadi Tuhan mau kita berubah kan? Dari manusia duniawi menjadi manusia pengikut Kristus seperti Yesus. Nomor 1, pilih, pakai kehendakmu. Jangan ikut norma dunia, tetapi ikut kehendak Allah. Alright? Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah. Apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. 3 step menuju kesempurnaan serupa gambar rupa Allah. 3 langkah Bapak Ibu sekalian. Dimulai dengan Anda bangun pagi hari, siang hari, petang hari, malam hari. Berikan dirimu, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu sama dengan berikan dirimu. Karena di dalam tubuh yang fana ini ada pribadi yaitu jiwa kita. Nah itu diciptakan oleh Tuhan untuk hidup berkenan pada Tuhan. Nah tapi nanti Anda coba sendiri, akan susah sih. Makanya Anda disuruh diam, berserah. Oke? Kalau di negara barat mereka berasumsi mengikuti Tuhan Yesus itu supaya hidup kamu lebih enak, lebih nyaman, lebih dapat dinikmati. Rasanya enak, rasanya tenang. Bisa mendapat semua apa yang Tuhan mau, janjikan. Kapan saja, di mana saja. Oke? Apakah kita sadari kalau kita ini dikuasai oleh budaya negara barat? Anda maunya instan nggak? Kalau ada kepingin dapat sesuatu nggak dapat, aduh nggak sabar, aduh ngebet banget. Terus kemudian membuat keputusan genapi sendiri. Sehingga kita menghasilkan Ismail. Kita tidak menerima Ishak. Untuk Ishak lahir tunggunya puluhan tahun loh. Untuk mendapat Ismail tunggunya nggak puluhan tahun. Bahkan didesak sama si Sarai. Si Abraham itu. Udah deh. Kapan janji Allah digenapi kalau enggak? Kau tidur aja sama si Hagar tuh pembantumu. Dan dia lakukan. Karena Abraham juga kepingin punya anak. Dan hamil si Hagar. Keluar Ismail. Langsung si Sarai nggak mau terima. Iri, merasa dihina, dikecemooh oleh Hagar. Dan kemudian dia diusir sama si Sarai. Dan Abraham nangis kepada Tuhan dan amazingly Allah bicara kepada Abraham, ikuti kata-kata istrimu. Karena bukan anakmu yang ini yang adalah anak perjanjian yang akan membawa keturunan Kristus. Itu Anda baca Galatia 3 ya ayat 16. Tetapi yang aku mau adalah anak perjanjian yang aku kerjakan, aku bentuk, aku berikan kehidupan. Bukan upaya manusia. So Ismail lambang upaya manusia, tetapi Ishak lambang perbuatan Allah di dalam manusia yang berserah. So pertanyaan sekarang kepada Anda semua dan kepada saya juga, apakah kita dapat mengikuti Yesus tanpa memeluk salib Kristus? Kita baca ya di Matius 16 ayat 21 sampai 24. Mulai dari saat itu Yesus berkata terus terang kepada pengikut-pengikutnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan mengalami yang banyak penderitaan dari pemimpin-pemimpin
dan imam-imam kepala dan guru-guru agama. Ia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan kembali. Lalu Petrus narik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, mudah-mudahan Allah menjauhkan hal itu. Tuhan, jangan sampai hal itu terjadi pada Tuhan. Yesus menoleh lalu berkata kepada Petrus, pergi dari sini. Penggoda, kata penggodanya pakai huruf P besar loh. Lambang dari dewa, lambang dari level Tuhan tuh. Yang dituhani. Engkau menghalang-halangi aku. Pikiranmu ini pikiran manusia aja. Bukan pikiran Allah. Kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya. Orang yang mau mengikuti aku harus melupakan kepentingannya sendiri. Memikul salib dan terus mengikuti engkau. Dan Yesus jelaskan pusat dari kehidupannya dia dan misinya adalah salib Kristus. Yesus jelaskan pada Petrus. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nih, rontoknya, hancurnya, distorsinya manusia dan bumi ini karena hal ini nih. Petrus menarik Yesus, dia nggak terima. Apa itu Injil penderitaan? Apa itu Injil kesakitan? Apa itu Injil sakit penyakit? Nggak ada. Kamu tidak boleh mati. Kamu nggak akan mati. Enak aja. Jauhkan itu sekali-kali dari engkau. Dan tak akan menimpa engkau. Yang jadi Tuhan siapa ya? Yesus apa Petrus nih ya? Emangnya Petrus ngomong gitu dengar suara Tuhan? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Nah ini Lukas 9:23 dan Matius 16 ayat yang ke-28. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib-salibnya dan mengikuti kamu. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa sih gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Anda tahu kan Roma 3:23 ya, semua orang telah berdosa dan hilang apa? Hilang kemuliaan. Di sini dibilang apa? Semua anak manusia akan datang dalam kemuliaannya. Berarti semua manusia akan terima kemuliaan Allah. Jadi kita kembali serupa gambar rupa Allah. Diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu itu. Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Jadi anak manusia sekarang di mana? Di surga, di sebelah kanan Allah Bapa. Nanti kembali lagi. Untuk mentransformasi Anda dan saya. Akhirnya pakai tubuh tak berdosa. Kita akan dibalut dan dipulihkan menjadi serupa Kristus. Wow. Oke, nah sekarang kita mau tanya nih. Kok Petrus berani amat ya? Narik-narik Yesus, badannya diseret gitu loh. Kalau Anda ada boundary, kayaknya gak bisa sembarangan ya narik-narik orang seperti itu. Buat saya, karena dia kan gak suka penderitaan kan. Kan dia gak terima kan Yesus akan menderita. Betul? Makanya dia berani tegur Allah. Menjauhkan hal-hal itu sekali-kali gak nimpa mereka. Mereka gak suka penderitaan. Mereka gak suka konsekuen daripada ikut Tuhan dan mentaati firman-Nya.
Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." So manusia punya jalan pikiran sendiri, kita punya jalan pikiran sendiri. Kita lihat di Yesaya pasal yang ke-10. Kita baca. Yesaya saya mau tunjukkan ke kalian, maaf sebentar. Yesaya 30 ayat yang pertama. Tuhan berkata, "Celakalah para pemimpin Yehuda karena mereka memberontak terhadap aku." Nah, lihat nih. Kenapa celaka? Mereka mengikuti rencana-rencana yang bukan rencanaku. Mereka menandatangani perjanjian yang bertentangan dengan kehendakku. Maka bertumpuk-tumpuklah dosa mereka. Bertumpuk-tumpuk dosa mereka. Yang kedua, mereka pergi ke Mesir tanpa minta keputusanku. Mesir lambang dunia ya, sistem dunia. Jadi nggak bisa pakai sistem dunia, sistem manusia, tapi nggak pakai sistem Allah dan kehendak Allah dan pikiran Allah. Mereka pergi ke Mesir tanpa minta keputusanku. Balik lagi ke dunia. Mereka dilepaskan dengan kolosal, dengan mujizat yang gila-gilaan yang gak pernah dibuat manusia sebelumnya. Mengagumkan, Laut Merah kering, mereka berjalan di tanah yang kering. Bisa balik lagi ke Mesir minta tolong. Ini sudah di tanah perjanjian nih, Yesaya. Dan mereka berlindung pada Mesir dan mengharapkan pertolongan Raja Mesir. Tapi Raja itu akan mengecewakan mereka. Nah, Anda melihat kecenderungan manusia sekalipun udah lahir baru. Oke. Ada Yesaya 55 sekarang. Ayat 9. Untuk Yesaya 55 ayat 8. Kita mulai ayat 6 ya. Kembalilah kepada Tuhan. Setiap kali kita melakukan suatu kesalahan, sebetulnya kita lebih balik ke Tuhan loh itu. Selama masih dapat, berserulah kepadanya selama ia dekat. Hendaklah orang jahat memperbaiki hidupnya. Berarti orang ini yang si jahat mestinya sadar diri ya. Kalau belum sadar diri mana mungkin bisa memperbaiki hidupnya. Dan mengubah jalan pikirannya. Biarlah ia kembali kepada Tuhan. Jadi bagaimana cara mengubah jalan pikiran, memperbaiki hidupnya? Dengan kembali ke Tuhan. Supaya mendapat belas kasihannya, hendaklah ia berpaling kepada Allah kita. Sebab Tuhan mengampuni dengan murah hati. Ayat 8. Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu. Jalanku bukan jalanmu. Yesus ngomong apa tentang Petrus di Matius 16? Kamu hanya mikirin pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Nyah kok iblis. Jadi iblis itu mempengaruhi pikiran kita loh Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda sulit sadar diri, insaf, itu setan kerja dan kehadiran, keberadaan setan itu real, nyata. Kalau Anda bilang gak ada setan, oh Anda belum lahir baru. Kalau Anda masuk ke dunia alam rohnya Tuhan pasti tahu ada setan. Bukankah Anda pernah pelepasan? Setannya kan keluar. Dan berapa dari Anda tahu setannya di Matius 12 ayat 43-45 bahwa setan bisa kembali ke rumahnya yang dia tinggalkan dari awal? Dan mencari tempatnya tersapu, teratur. Padahal itu rumah dari orang tua mereka dan Tuhan bisa sediakan, apa yang kau butuhkan. Tapi karena engkau tidak pernah memberikan dirimu, ikut jalannya Tuhan, pakai jalan sendiri, minta tolong Mesir, apa yang Allah sediakan di keluargamu bisa hilang loh. Karena Anda berjuang mati-matian untuk mendapatkan pakai kekuatan sendiri. Oke, so pikiranku bukan pikiran kamu. Itu iblis yang bekerja tuh. Jalanku bukan jalanmu. Perencanaanmu bukan perencanaanku. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu dan jalanku di atas jalanmu. Seperti hujan turun dari langit dan tidak kembali. Melainkan membasahi bumi, menyuburkan bumi dan menumbuhkan tanam-tanaman.
memberi hasil untuk ditabur dan demikian. Begitu juga percakapan yang kuucapkan tidak kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi berhasil melakukan apa yang ku kehendaki dan mencapai segala yang kumaksudkan. So, Petrus ditegur oleh Yesus sesuai Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Mikir kok mikir manusia aja, mikir yang dunia pikir. Pikir dong pikiran Allah. Kenakan pikiran dan perasaan Kristus, Filipi 2 ayat 5 katakan itu. Nah dasarnya apa sih kok Petrus seperti ini dan vokal. Dia tuh gak merasa salah loh ngomong begini. Dia gak ada sadar diri bahwa dia tuh emosional, emosinya gak sehat. Makanya dia percaya dia akan bisa berhasil menjadi seperti Tuhan. Pakai caranya dia, niat hati yang tulus dan murni. Tapi bukan cara Tuhan. Makanya Tuhan bawa Anda selalu ke tes-tes. Yang kedua hal ya, yang bikin Petrus itu kenapa kok tidak mementingkan pikiran Allah, tetapi mengkirin dirinya sendiri. Petrus ini menggambarkan murid yang hanya memiliki separuh dari pemberitaan Injil sepenuh. Setengah Injil dia kenal. Berapa dari Anda tahu para pendeta yang notabene ada yang kompromi, ada yang melakukan kejahatan. Jangan lupa, jangan lalai ini. Petrus itu menggambarkan hidup murid yang cuman separuh lah. Seperti kebanyakan kita di saat masa pandemi COVID yang tak menentu ini. Nampak sekali seperti Petrus. Ulangi lagi ya. Seperti kebanyakan kita di saat masa pandemi COVID yang tak menentu ini. Sampai sekarang juga masih. Nampak sekali loh. Kita semua kayak Simon bin Yunus. Kayak Petrus. Lebih mentingin pikiran manusia yang logika. Itu jadi kebenaran Tuhan. Tapi firman-Nya tidak disebutkan sampai sekali. Hati-hati, nanti kita kayak Petrus. Yang kedua, Petrus berpusat pada Yesus saja, tapi tidak berpusat pada salib Kristus. Petrus berpusat pada Yesusnya, pribadinya, orangnya aja. Tapi tidak berpusat pada salib Kristus Yesus. Bukankah manusia Yesus itu tujuannya, klimaksnya, ujung-ujungnya mati di kayu salib? Jadi kita gak boleh stop hidup enak-enak dong dengan Tuhan. Yang nyaman-nyaman aja Tuhan. Jangan yang sakit-sakit Tuhan. Gak bisa. Itu semua yang sakit, yang enak, yang baik, yang buruk. Dipakai sama Tuhan. Untuk nyeleweng. Untuk keluar dari jalur Tuhan. Untuk jalan sendiri. Itu Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita lihat diri kita. Dan kemudian kita pada waktu tertabrak, mentok. Kita tanya, ini jalanku ini jalan Tuhan gak selama ini? Aku ini seperti Yesaya 55 ayat 8 gak ya? Nah kebanyakan kalau Anda gak duduk diam, berhenti, gak kedengeran suara itu. Anda bahkan gak tahu mesti nanya apa. Tapi kalau Anda biasa pakai otot iman Anda, otot emosi Anda dibentuk untuk solid. Dengan Anda berdiam di dalam kenikmatan hadirat Tuhan. Di tengah padang gurun, itu tidak masalah. Anda akan mengalami Eden, walaupun situasinya Anda datang ke sana karena hukuman daripada pemberontakan. Oke, so si Petrus di sini pusatnya hanya Yesus yang manis, juru selamat yang manis, tapi tidak berpusat pada salib Kristus Yesus. Nah, bagaimana sih pandangan Petrus akan Yesus? Satu. Buat Petrus, dia tuh Mesias yang dahsyat melakukan mujizat-mujizat. Dia gak mau kehilangan income. Kalau Yesus melakukan mujizat, yang untung dia. Dia dapat kolekta juga. Dia dapat persembahan juga. Loh kan dia nempel sama orang the number one man. Yaitu Yesus Kristus dari Mesias. Tuhannya kita. Number one man. Kira-kira Anda gak kepingin dekat sama number one woman? Dan pada waktu itu dipanggil Petrusnya dan diajak ngomong. Dan Petrusnya tidak ada komentar. Saya nggak tahu dia berdiam diri kayak apa. Oke. Tapi yang pasti nyata dia
Ya, di mata Petrus itu si Mesias itu Yesus Kristus adalah penyelamat yang dahsyat melakukan mujizat-mujizat. Kalau nggak ada mujizat nggak mau dengerin. Nomor 2, si Petrus merenungkan gini, penyelamat yang berkemenangan. Aku bisa menjadi penyelamat yang berkemenangan kalau aku nggak kompromi. Ketiga, pribadi yang patut layak diikuti secara total. Dia tinggalkan keluarganya dan usahanya. Tetapi Petrus mau mengikuti Yesus asal tanpa salib dan menolak untuk memeluk salib Yesus. Bukankah luar biasa? Petrus itu mau ikut Yesus asal tanpa salib dan nolak untuk memeluk salib Yesus. Makanya Yesusnya diseret. Kenapa dia gak suka menderita? Apa-apaan itu kok menderita, disesakan, kok udah mati di kayu salib. Hari ketiga bangkit, itu apa? Itu pusing kepalanya. Karena dia bisa bertahan hidup setelah ninggalin bisnis perikanannya. Tinggalkan kapal-kapalnya semua. Dia hidup kan cuma dari ikutin Yesus loh. Dan Anda tahu Yesus punya bendahara kan? Yudas Iskariot, Maria Magdalena, right? Susana, semuanya ini yang ngatur keuangannya Yesus loh. Dan salah satunya itu Yudas Iskariot. Nah, kalau Yudas Iskariot diem-diem mau jahatin Yesusnya. Kalau Petrus lancang narik badannya Yesus. Das langsung. Enggak boleh kayak begitu. Langsung Yesus dengan cepat dan sigap dan cermat, tidak pelan loh Yesusnya. He didn't walk slow kali ini. Nyah kok iblis, kamu hanya bikin orang berpikir pikir yang manusiawi. Enggak ada pikiran Tuhan. Cepat itu Yesus. Skakmat langsung. Kenapa? Kalau enggak rancangan dia bisa gagal. Tapi begitu Petrus disadarkan, pikiranku pengaruh setan. Setannya di mana ya? Ada di aku. Pikiranku diinfiltrasi setan. Pasti dia merenungkan ini. Dari mana saya tahu? Dari suratnya. Ya, dari orang yang ngaco bener. Asal dia mau ikut Yesus supaya tenar, terkenal, kaya, iya dong. Anda tahu kan bagaimana Yesus kasih uang persembahan ke bait Allah? Kan Petrus disuruh mancing ikan. Dia ambil ikan pertama pakai tangan loh, nggak pakai net loh. Kan tukang nelayan, dia ambil dibuka mulutnya keluar koin emas. Wah, pegang kuasa Tuhan, ngelihat kuasa Tuhan, orang buta melihat, mulut ikan dibuka keluar emas. Bukankah dia diawang-awang? Keren nih, gue punya guru. Mantap, kaya raya, gak pernah miskin, gak pernah bisa dibunuh, gak kesentuh orang. Kalau lakukan mujizat, waduh ribuan orang pada bertobat. Ngalami Tuhan, keren gak saudara-saudara? Dia gak mau hilang bintang film kayak begitu. Makanya Yesus tegur, itu cuma separuh dari apa yang kau lihat. Supaya kamu tahu aku datangnya dari mana. Yang keempat, Petrus membuat pengertian sendiri yang dipengaruhi budaya dunia loh. Bagaimana seharusnya Allah bekerja dalam pribadi seorang Yesus. Gak bisa susah-susah kayak begitu. Nah kita lihat ya. Anda buka 2 Petrus 1. Ini orang yang ditransformasi. Ini namanya ulet caterpillar. The hungry caterpillar. Kayak hungry power, hungry kedudukan. Itu ditransformasi jadi murid dan rasul yang lemah lembut. Ngajarinya kasih, bahkan jadi gembala domba-domba Yesus. Rohnya manis, lemah lembut. Padahal hardik Yesus loh. Jadi awalnya Anda buruk, belum tentu akhirnya buruk loh. Wah kalau nempelnya sama Yesus, sih satu hal yang saya perhatikan ya dari orang-orang yang mengalami aniaya dan kehidupan gak enak dan berat sekali. Seperti Daud dianiaya Saul, dianiaya anaknya, kudeta anak-anaknya semua. Seperti Ayub mengalami dari kaya raya kayak Bill Gates jadi kere, jadi jembel. Kode gitu dikatakan di Ayub 7, badanku udah kurus kering, bahkan isinya belatung, cacing-cacing dan borok. Dia udah marah ke Tuhan. Ya, dengerin baik-baik. Bukankah Ayub akhirnya dikenal Tuhan? Dulu aku dengar, berdasarkan aku dengar siapa kau, aku hadapi semua tantangan, kesulitan hidup ini. Jadi kesulitannya membawa kebaikan kan. Dia kan ketemu Tuhan, hari ini mataku kebuka dan aku melihat Tuhan.
Jadi Anda jangan puas dengan kekristenan, apa kata orang, apa kata khotbah pendeta hari Minggu. Anda mesti ketemu Tuhan pribadi kayak Ayub. Dan Allah memulihkan keluarganya dengan 10 anak lagi. Dengan istri yang sama, yang tidak mendukung suaminya menderita. Bahkan ngutukin dia dan Allahnya dia. Gila kau, mati saja kau dan Allahmu itu. Tapi enggak diserahin aja Ayub loh. Itu wanita linger on. Tetap jadi istri, enggak ada surat cerai. Dan hamil lagi di usia tua. Wah, Anda mau lihat enggak mujizat kayak begitu kelasnya? Memang melalui proses. Penderitaan itu bagus. Lihat ya. Kita ke Petrus, Simon bin Yunus menjadi Petrus. 2 Petrus 1. Ayat yang ke-3 sampai ke-9. Karena kuasa ilahinya butuh merubah Simon bin Yunus, seorang pelin-pelan, menjadi batu yang keras, pengikut yang solid pada Tuhan, dan ditransformasi menjadi serupa Kristus. Itu butuh kuasa ilahi Tuhan. Dia ngakui karena kuasa ilahinya loh ini, bukan karena upaya dia. Telah menganugerahkan kepada kita semua, bukan ke Petrus aja, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Hidup ilahi, hidup kayak Yesus. Oleh pengenalan kita akan dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi ada kuasa yang mulia dan ajaib, yang ilahi, yang bikin Petrus berubah. Dengan jalan itu, oke, ia telah menganugerahkan, sesuatu yang dianugerahkan Anda gak usah kerja keras, gak usah bayar. Kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Jadi di tengah aniaya, ini kan Petrus kan paling diproses ya emosinya ya. Di Lukas 22 kan si Petrus itu kan, Yesus kan berkata, Petrus, kamu bilang kamu siap masuk penjara dan mau mati sama aku. Alah, sebelum ayam berkokok 3 kali lo udah nyangkal aku 3 kali. Tapi jangan takut, aku berdoa buat kamu. Oke? Supaya, karena kamu lagi ditampi nih imannya. Jadi Petrus yang bisa ngomong. Bahwa ujian itu, penderitaan itu menampi iman. Nggak ada jalan lain. Untuk mengetahui kotornya dalam jiwanya Petrus, harus melalui penderitaan. Koreksi, hardikan di muka umum. Nah, kita lihat di sini. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Nah, yang dipegang di tengah kamu dihardik, dikoreksi, itu pegang janjinya yang besar dan mulia itu. Yang dilihat Yesusnya, yang dilihat janjinya. Kayak Ayub. Philip Yancey yang tulis buku The Jesus I Know, dia tulis kayak gini. Ayub, dia mengalami penderitaan, marah-marah, maki-maki Tuhan. Gak apa-apa, Allah mampu nyedot semua maki-makimu. Kenapa? Dia batu karang, kita debu. Dia bisa kok menangani semprotan maki-maki kita. Bisa, gak takut, gak luka. Itu satu. Yang kedua, tidak pernah Allah bisa menolong orang yang menderita saat dimurnikan. Kalau dia murtad dari Tuhan, ninggalin Tuhan, dan kayak gak mau tahu Tuhan. Ayub gak pernah gitu loh. Ayub itu kan contending ya, berdebat, bergumul, bergulat sama Tuhan kayak si Yakub di Sungai Yabok. Dia ini grup-grup orang pahlawan imannya pada bergulat semua. Lebih baik mereka badannya cacat daripada keren, cantik, ganteng, solid, 6 six pack, tapi karakternya hancur. Ini karakternya seperti Kristus, badan bisa pincang. Kayak Yakub kan dia terpelecok di panggul pahanya. Nah, Petrus, ini udah cacat karakter benar-benar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Karakternya Allah. Kodrat ilahi itu karakter Allah. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi dunia ini hancur gara-gara nafsu-nafsu orang duniawi. Yang mengikuti kerajaan angkasa, penguasa-penguasa di udara, yaitu roh-roh jahat. Nah, sehingga mereka hidup di dalam setan, ngikutin alurnya setan, menjadi orang durhaka. Nah kita, karena kuasa ilahi Tuhan, karena pengenalan akan dia, karena dia panggil kita dengan kuasanya mulia dan ajaib itu, kita ada di dunia tapi gak kayak orang dunia. Kita gak ngikutin orang dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha, tambahin dong kepada imanmu kebajikan,
virtue. Dan kepada kebajikan, tambahin dong pengetahuan akan Yesus. Dan kepada pengetahuan, tambahin dong penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, tambahkan ketekunan, resilience, pantang nyerah. Dan kepada ketekunan, tambahin kesalehan, keserupaan dengan Allah. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih ke semua orang. Jadi kalau Anda mau hidup love God, love people, Anda mesti melalui proses pertumbuhan seperti ini. Iman kebajikan. Dari kebajikan Anda menerima pengetahuan. Dari pengetahuan akan Allah, pribadi Allah, ada penguasaan diri. Dari penguasaan diri akan mengalami ketekunan. Dari ketekunan kesalehan, baru bisa mengasihi diri Anda dan sesama Anda dan semua orang, Kristen maupun non-Kristen. Ayat 8, sebab apabila semuanya ini ada pada kamu, kepada saya, dengan berlimpah-limpah pertumbuhan ini, progressive getting healthier, menjadi emosi sehat. Kalau ini ada berlimpah-limpah padamu, kamu akan dibuatnya menjadi giat. Gak ada orang yang bertumbuh seperti ini gak giat sama Tuhan. Dan berhasil, udah giat berhasil lagi. Dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi apa goalnya kita? Kalau mau dirubah serupa gambar Kristus, ya Anda mesti kenal Yesus. Berada intim sama Yesus tiap hari. Sebab dengan siapa Anda berasosiasi, Anda menjadi seperti itu. Amsal 13 ayat 20. Tetapi ayat 9, barang siapa tidak memiliki semuanya itu, dari iman gak bertambah kebajikan, gak bertambah kepada pengetahuan, dari pengetahuan gak tambah kepada penguasaan diri, gak tambah kepada ketekunan, pada kesalehan, kamu tidak akan bisa menjadi anak yang serupa gambar Allah, karena kamu telah jadi buta dan picik. Jadi orang yang tidak bertumbuh rohani, buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jangan pernah lupa dari mana kau berasal. Kalau kita bisa datang ke Yesus, jangan cuma kenal separuh Injil, kenal seutuhnya. Jangan lupa dari mana kau berasal. Untuk kau terima Yesus itu Anda melakukan keputusan radikal, menerima undangan Yesus. Sebab Yesus berkata, bukan kamu yang pilih aku loh, aku yang pilih kamu. Jadi Kristen bukan agama, Anda pilih-pilih. Itu Kristus manggil Anda. Jadi Anda ketemu Yesus. Karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan Tuhan dan pilihanmu atas panggilan itu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kamu gak pernah murtad. Dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Anda mau mati ke surga kan? Ini prosesnya kayak begini. Jalurnya, jalannya kayak begini. There has to be growth. Harus ada pertumbuhan emosi, kesehatan emosi, pertumbuhan rohani. Anda mau tahu yang nulis surat ini siapa? Itu yang tadi Yesus berkata, enggak kau iblis. Pikiran kamu dibikin si Petrus muridku jadi hanya mikirin pikiran manusia, bukan pikiran Kristus. Yang adalah untuk mau ikut Tuhan Yesus, kalian mesti apa? Datang ke Yesus, sangkal diri, pikul salib setiap hari, baru bisa datang ke Tuhan, baru bisa ikut. Pikul salib itu penderitaan. Gak ada orang ikut Tuhan gak menderita. No way. Gak mungkin. Anda untuk bisa masuk kerajaan surga pasti mengalami penderitaan. Saya mau tambahkan di sini ya. Bahwa untuk kalian bisa mendapat janji-janji yang besar itu menjadi pewaris kerajaan Allah, Anda mesti turut menderita loh bersama Kristus loh. Let me see. Nanti saya kembali ke situ ya ayatnya, bahwa untuk Anda bisa mendapat semua janji Allah itu, Anda bisa jadi pewaris bersama Kristus. Di kitab Galatia Paulus ngomong. Tetapi Anda tidak ada perbedaan orang Yunani, Yahudi, budak, orang merdeka, orang skit. Nggak ada perbedaan, kita semua satu dalam Tuhan. Dan kita semua keturunan Abraham yang layak mendapat janji Allah kepada Abraham. Dengan penderitaan. Oke? So, kita perhatikan ya. Kepribadian Petrus di 2 Petrus di surat-suratnya. Waduh, dewasa banget ya.
Luar biasa, kalau sampai kau gak bertumbuh picik loh. Buta alias kamu gak sadar-sadar diri. Bahkan kamu tuh bantat Kristennya, bisa gak masuk surga loh. Karena syarat memiliki kerajaan surga dan kemuliaannya harus bertumbuh dengan berlimpah-limpah dengan buah roh ini. Sekarang kalau kita perhatikan kepribadian Petrus. Petrus kepribadiannya kayak apa sih? Yang Simon bin Yunus ya. Dia gak memiliki rasa kepingin tahu yang besar loh. Udah ditegur-tegur kayak gitu dia gak nanya loh. Guru, kenapa sih tadi aku dihadir gitu? Masa aku dipanggil iblis? Dia gak ada yang nanya loh. Dipendem. Ini bahaya ini. Kalau kita ditegur kita mesti tanya dong. Jangan ditelan. Jangan direpress. Jangan dikubur. Petrus kubur. Tidak memiliki rasa kepingin tahu yang besar. Diem aja. Petrus itu gak bikin pertanyaan-pertanyaan yang bagus kepada Yesus. Agar dia belajar dong. Kok sampai dia kena tegur. Kok setan bisa ada di dia gak ada di teman-temannya. Kok cuma dia yang dihardik. Gak nanya. Si Petrus secara alamiah mudah terhasut dan bersikap nantang atau nentang. Betul dong? Yesus ditarik badannya. Terus kalau dia tantang. Biar semua orang menolak kamu. Aku tidak. Biar aku masuk penjara juga masuk. Yesus ketawa. Ya nanti tunggu deh ayam berkokok 3 kali. Nanti kamu lihat kamu ngapain. Jadi itu apa? Kalau dulu saya suka ngomong asbun ya. Asal ngomong. Ternyata itu marah. Kasar. Oke? Terhasut, gampang terhasut, bersikap menentang. Ada berita apa dikit aja. Yesus belum kelar ngomong tentang penderitaan dia, langsung dia dipotong gitu loh. Itu udah gitu yang dipotong, caranya dia ngomong dengan pemotongan itu adalah nantang. Yang kita lihat reaksinya Yesus. Dalam sekali dan cepat sekali. Oh jawabannya dalam Yesus. Matius 16 ya, ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang, termasuk saya, yang mau mengikut aku. Anda mau mengikuti Yesus? Ia harus menyangkal dirinya. Wah, ini menyangkal diri itu apa sih? Kamu nafsunya kepingin ini, nafsunya kepingin itu, tapi enggak. Tuhan bawa kamu ke kanan. Tuhan bawa kamu lakukan ini, diam atau berdoa. Nah itu sangkal diri tuh, sakit. Karena udah biasa nafsunya kayak kuda liar memimpin hidup kita, sekarang kuda liar di stop, diberhentikan, lama-lama jadi jinak. Tapi kan butuh waktu. Dia harus sangkal dirinya, saya pakai huruf besar ya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Pikul salib itu lambang kematian. Pikul salib itu berat. Pikul salib itu suatu perjalanan, penderitaan. Bukan dipaku di kayu salib loh, dipikul. Anda ingat kan Yesus setelah dicambukin mukanya udah gak kayak manusia. Pakai mahkota duri yang nyubles, darah itu netes ke matanya, ke pipi yang netes sepanjang jalan. Via Dolorosa yang penuh orang-orang berdosa yang mengolok-olok dia, ngeludain dia, yang sabetin mukanya. Betul apa tidak? Dan dia pikul salibnya sendiri yang akan menggantung dia dan membunuh dia. So di ayat ini, ayat 24, Matius 16, Yesus jelas tentang pikul salib, penderitaan dan kematian. Oke? So kita pun juga akan membawa salib penderitaan kita dan kematian kita. Bukan mati jantung, bukan mati paru, mati dari hawa nafsu duniawi kita. Mau menang sendiri, mau ambil alih sendiri. So juga Yesus perlu menjadi pendamaian bagi dosa kita, bagi semua manusia. Dan Yesus memanggil setiap muridnya untuk memeluk gaya hidup yang diinformasikan Yesus itu. Dengan penyalipan. Wow, jadi Yesus ini lagi ngajar teman-teman. Bagaimana gaya hidup yang benar yang dia informasikan, yaitu pakai penyalipan untuk bisa merubah dari manusia yang keras kemauannya, yang suka menghasut, suka terhasut, mudah terhasut dan nantang, gampang nantang, menjadi orang yang serupa Kristus, yang berjangkar pada kasih. Karena Allah adalah kasih, batu karang kita kasih, benteng hidup kita kasih, perisai iman kita kasih, semuanya kasih. Untuk kita mengasihi musuh kita, Yesus mengasihi Yudas Iskariot.
Si pengkhianat yang cium pipinya Yesus. Mungkin kalau kita jijik, kita bersihin pipi kali ya. Yesus enggak loh. Bahkan kadang tahu dari 11 muridnya itu. Bahwa si Yudas Iskariot dia yang nyerahin Yesus untuk 30 keping perak loh. Oke, nah kita lihat di sini. Bahkan Yesus membingkai ulang sifat ke-12 muridnya. Sifat kita nanti manusia lama kita dibingkai sama Tuhan. Makanya baca Alkitab, bisa Anda melihat sifat manusia lama kita kayak apa. Oke, kita siap ya catatan Anda ya, karena kita udah sampai ujung acara ini. Di Lukas 16 ayat 15 kita baca. Lukas 16 ayat 15. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Itu pakai jenis kata sifat yang keras nggak tuh? Dibenci. Oh, Allah ada bencinya loh. Saya belajar dari John Bevere. If you love God, you will hate what He hates. You will love what He loves. Kalau engkau cinta Allah, kamu akan benci apa yang Dia benci. Cinta apa yang Dia cintai. So kita better study dong. Apa-apa aja sih yang Dia benci? Betul? Apa-apa aja yang Dia cintai. Nah, salah satunya di sini adalah cari muka sama orang. Cari dihormati orang, nggak peduli dihormati Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu ini membenarkan diri di depan orang, kamu jaim tau gak? Tapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci sama Allah. Ayo, siapa yang Anda identitasnya? Di apa kata orang mengenai Anda, betapa populernya Anda, betapa hebatnya, betapa urapannya, betapa bagusnya Anda. Apakah itu identitasmu? Kalau itu pegangan kamu, Allah benci. Allah gak suka. Karena yang dimuliakan juga kamu. Dan itu kan manusia palsumu yang dimuliakan. Lihat di terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya. Lukas 16:15. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kalianlah orang yang di hadapan orang lain kelihatan benar. Di mata orang lo benar lo, belum tentu di mata Tuhan benar. Tetapi Allah tahu isi hatimu. Nah, di mata lensa Allah gak benar kan? Sebab apa yang dianggap tinggi oleh manusia dipandang rendah oleh Allah. Jadi jangan menerima siapa Anda berdasarkan apa kata orang. Belum tentu orang itu cinta Anda dan tulus sama Anda. Siapa tahu dia jilat Anda. Siapa tahu ada motif terpendam. Ada udang di balik batu. Anda gak pernah tahu. Be careful kalau ada orang yang terlalu menjilat-jilat. Ngangkat-ngangkat Anda. Tuhan Allah kita benci. Apa sih membenci artinya? Memandang rendah. Ini pernyataan dengan bahasa yang keras loh ini. Anda gak pernah nyangka ya Yesus ngomongnya kayak gini ya bahasanya. Dengan perasaan Tuhan Allah kita terhadap apa yang manusia hargai. Dia rebuke muridnya. Karena surga punya nilai berbeda. Kita doa ya. Ini untuk hari Kamis depan kita lanjutin. Oke. Apa yang dibanggain orang, surga levelnya beda nilainya. Hati-hati Anda sesuaikan identitas dirimu. Kita berdoa. Terpujilah Bapa yang di surga, kami berterima kasih Engkau belak-belakan sama kami. Engkau transparan, vulnerable, rentan sama si Petrus. Itu semua karena Kau sayang sama Petrus yang pakai jati diri, pakai identitas diri yang apa kata orang, bukan apa kata Tuhan. Aku berdoa agar semua umat-Mu yang mendengar pelajaran ini mengenal siapa identitas kita sesuai lensa mata Tuhan. Bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dicintai Allah. Yang diadopsi Allah jadi anaknya resmi. Dan kita dicintai bukan karena kita sempurna, kaya, pinter. Karena kita terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Dan mengakui dia juru selamat dan Tuhan kita. Dan diberikan kuasa untuk jadi anak-anak Allah. Dan semua anak Allah dicintai, pinter apa bodoh, malas apa rajin, dicintai sama rata. Karena kita sudah diangkat, diadopsi jadi anaknya. Menggantikan anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus. Yang sudah kembali ke surga, memerintah selamanya di surga bersama Allah Bapa. Dan kita adalah utusan Yesus Kristus di bumi. Seperti Yesus sendiri di bumi. Untuk menjadi penyampai berita pendamaian, kabar baik kerajaan Allah.
Bapak, aku berdoa kita semua bertumbuh secara progresif dengan giat bertumbuh semakin saleh. Supaya kita menjadi seperti Kristus. Nah, baru setelah itu kita menjadi pemilik resmi kerajaan Allah dan kerajaan sorga. Aku berkati semua umat Tuhan yang belajar pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus mereka dapat kelepasan, dapat kepencerahan dan terbuka mata hatinya. Sehingga kita merdeka dari manusia palsu dan kenakan manusia baru yang diciptakan serupa gambar rupa Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa hari Kamis. Jangan lupa renungkan kembali ayat-ayat yang dibagikan tadi. God bless you.